Apa lagi tuh? Mm-mm. Pak Ma'ruf, Pak Jokowi, Yusuf Kala, Ibu Mega ya. Itu ngapain? Kira-kira ngomong apa Pak Jokowi itu? Yang di atasnya guys, itu lu lihat bang ada ya, eh, apa namanya presentasi itu. Kenapa tidak terlihat kegembiraan sedikit pun, bahkan sudah menyerah. Nah, tapi buktinya ya sampai 2023 bahkan 2024 ada wacana 3 periode. Ngopi dulu deh. Ya ngopi ngopi ngopi. Mau habis kopi gue. Ah, iya dong, iya dong, iya dong. Mestinya begitu ya. Itu pendapat opini pribadi saya Pak sebagai rakyat gitu. Kami kami jangan dijadikan gini-gini Pak. Kebenaran itu jangan dijadikan kartu untuk bargaining gitu, untuk tawar menawar. Lu reshuffle, gue bongkar. Jangan reshuffle nggak reshuffle, bongkar lah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap satu, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada sebuah misteri ya. Dari tahun 2019 tuh misterinya. Ini ada hubungannya nggak dengan yang pemilu 2024 ini dan hiruk pikuk perpolitikan Indonesia? Babe kenapa bahas ini, Be? Lucu. Ntar gue ngerokok dulu. Nih. Ada berita begini nih. Apa cuitan. Jejak digital yang tak pernah terlupakan nih, Bong. Pakai Bong. Bong itu manggil siapa? Cebong atau iya cebong ya kayaknya. Dia Brother Syarif itu di tek termasuk gue nggak ada ya, nggak ada gue nggak di tag selamat gue. Iya nggak selamat sih, tapi tetap aja namanya gue walaupun nggak di tag ya gue bahas. Apa itu? Ini kalau kalian perhatikan ya, ini di studio kurang kopi gue kayaknya nih. Rokok gue mati. Di studio Metro TV kalau nggak salah nih, kalau nggak salah di Metro TV. Siapa sih yang punya Metro TV? Siapa sih? Pak Surya Paloh ya. Pak Surya Paloh itu siapa sih? Oh, partainya Nasdem ya. Nasdem itu ngangkat Anies Baswedan ya. Tapi sekarang katanya berseteru sama rezim ya Pak, karena memang sebelumnya dia koalisi rezim gitu. Nah ini yang lucu nih, disinilah lucunya guys. Apa lucunya? Kan Pak Jokowi kayaknya nggak suka tuh Pak Surya Paloh, kayaknya lo ya, kayaknya Pak Surya Paloh kok ngangkat Anies ya kan? Lah ini studio Metro. Ya ini kalau
Wah, kan lucu gue. Buat gue, Surya Paloh Babe percaya kagak? Enggak. Tapi asik aja ngelihat mereka berseteru begini gitu. Artinya gue mendukung kebenaran. Ya mau percaya mau enggak ya, gue mendukung kebenaran. Ini andai kata Surya Paloh apa ya membongkar ini ada kejadian apa sih di waktu itu? Nih ya, tuh lihat ya. Di sini presentasinya 54, 54, 54 di sini 45 iya. Coba lihat ekspresi wajahnya mereka satu persatu. Kita lihat ya sama-sama ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Itu ada Surya Paloh kan? Iya kan? Bentar. Ada Pak Surya Paloh guys. Ada itu Erick Thohir ya? Ada Maruf Amin, ada Yusuf Kala. Hop, ada Surya Paloh. Ada. Katanya Nasdem mau reshuffle, ada reshuffle menteri, Nasdem mau dikeluarkan dari kursi menteri. Katanya nih ya. Ada Surya Paloh di situ, itu studio Metro itu. Itu Pak Surya Paloh, kalau itu dibongkar gimana Pak Surya? Ini misteri 2019 guys, dan wajah-wajah mereka itu kalau memang menang pemilu ya wajahnya nggak begitu ya maksudnya. Tapi ya menang ya. Apakah 2019 curang? Wallahu alam. Yang pasti banyak ketua apa petugas KPPS yang mati itu banyak dan sampai sekarang kita belum tahu kenapa itu. Apakah 2024 nggak curang lagi? Wallahu alam. Kalau 2019 kan kardus digembok. Kalau 2024 katanya kemarin kardus pakai kabel tis. Belum apa-apa ketua KPU sudah ada berita gratifikasi seks. Gimana tuh? Ada beritanya itu kan ya, wanita emas tuh. Tapi kita lihat lagi ya. Heeh. Apa lagi tuh? Heeh. Pak Ma'ruf, Pak Jokowi, Yusuf Kala, Mega ya. Itu ngapain? Ngomong apa Pak Jokowi itu? Yang di atasnya guys, itu lu lihat bang ada ya apa namanya presentasi itu, ya kan? Apakah curang lagi apa gimana? Wallahu alam ya guys. Lanjut. Ngomong serius. Ini misteri guys. Tahun 2019 nih misterinya. Dari tahun 2019 wajah-wajahnya. Yang gue perhatiin itu presentasi di atasnya itu Erick Thohir itu ya. Iya itu ada Erick Thohir. Nah itu ada Puan. Itu rambutnya Puan ya. Waduh. Ya udah guys, itu cuitannya. Kita lihat apa komentar netizen di sini ya guys ya. Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Kita lihat. Jejak digital yang tak pernah terlupakan nih, Bong. Nah, ini Twitternya guys. Kita lihat banget itu ya. 45 54 di sini ya. 45 54 44 55 44 55 yang 43 56 43 56 di sini yang 45. Ini di Studio Metro TV. Studio Metro TV punyanya kalau nggak salah punyanya Surya Paloh. Surya Paloh ini Nasdem. Ya yang katanya ada sedikit berseteru dengan rezim Pak Jokowi karena sebelumnya koalisi tapi ternyata ngangkat Anies. Kita lihat apa komentar netizen. Ya, asli. Aduh, bentar, gua taruh rokok dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله. Ya dah. Simba disuruh bersumpah di atas Al-Quran. Apa ntar ngaku pas sudah sakratul maut? Kesian kalau wafat dalam keadaan suul khotimah. Cuma sekedar mengingatkan sebelum dikirim ke Balikpapan. Ke Balikpapan. Ya Allah kesian, jangan dong. Amin, tapi ya mudah-mudahan deh ya. Tobat semuanya gitu. Pak JK dan Pak Paloh, mungkin Anda terlibat atau mengetahui apa yang terjadi. Kabarkan kepada dunia, mumpung masih sehat walafiat, sebagai penggugur dosa Anda. Iya. Jangan dijadikan bargaining gitu Pak Surya. Udah bongkar aja gitu. Ya serem juga ya kalau sampai Pak Surya Paloh bongkar semuanya ya. Serem.
Bisa ya. Makanya gua ngelihatnya gini, harga kejujuran, harga kebenaran itu dijadikan bargaining, itu yang gua nggak suka. Sudah kalau benar bongkar aja gitu loh. Jangan sembunyi, jangan kartu itu disimpan hanya untuk kepentingan politik. Jangan dong, bongkar aja Pak Surya. Bongkar aja Pak Surya Paloh. Biar rakyat yang menang. Ini kemenangan terfenomenal sejagat bumi alam raya ini. Menang dengan kemurungan yang sangat menyedihkan dan mengenaskan. Tapi mereka adalah kampion terdahsyat, terheboh-heboh. Terdahsyat, terheboh-heboh nggak tuh? Ya kan? Ya Allah, ajaib benar. Menang di semua lembaga survei quick count. Tapi hasil akhirnya kok malah kalah. Jangan-jangan perolehan suaranya ditukar. Pak Prabowo pasti juga sudah tahu ya. Sabar benar beliau sampai rela mau jadi sekutunya. Nah bukan sabar. Mungkin juga memang sekutu dari awal. Jadi memang permainannya begini mungkin aja. That's why gue nggak percaya sama partai politik dan politikus. Ya, semuanya itu tergantung kepentingan. Kalau memang mau bongkar-bongkaran, bongkar aja sekarang Pak Surya Paloh ya. Bongkar aja sekarang Pak Surya Paloh. Kan itu di studio Metro. Jangan nunggu didepak dari koalisi baru dibongkar. Itu artinya membongkar karena ada kepentingan. Kan gitu. Masa begitu Pak Surya Paloh? Enggak kan, demi rakyat kan ya. Ngopi Pak. Menang biasanya kayak bocil loncat-loncat girang. Ini kok lesu muram, kira-kira ada apa ya? Tanya aja pada rumput yang bergoyang. Suatu saat Tuhan akan membukanya. Amin. Amin. Presiden nggak berani reshuffle Menteri Nasdem karena takut kecurangan Pilpres 2019 kemarin dibongkar Surya Paloh. Tanda tanya. Ini yang menjadi kecurigaan. Ini maksud gue bongkar aja dah. Ya bongkar aja, jangan nunggu bargaining gitu. Jangan kalau nggak di reshuffle nggak dibongkar, ya berarti sama aja. Nunggu di reshuffle dulu baru dibongkar. Sungguh sangat terkutuk perbuatan manusia ini. Alangkah durhakanya orang-orang yang merestui perbuatan bejat ini. Rugilah bangsa ini dengan serugi-ruginya. Ya inilah hasilnya yang kita rasakan sampai tahun 2022 sekarang. 2023 ya? Udah 2023, udah tahun baru ya, sampai lupa hari gue. Kejahatan besar yang tidak terungkap akan terungkap pelan-pelan sayang. Allah punya caranya sendiri. Tenang aja, yang penting kita tetap berusaha aja. Kemenangan itu bukan milik kita, bukan hak kita gitu, bukan hak kita, bukan kita yang menentukan. Allah yang menentukan. Ada waktunya kebongkar kok, ada, sabar aja. Yang penting kita istiqomah aja. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Amin. Nggak ada gunanya diributin terus bro, karena Pak Timbulnya sudah happy dengan jabatan Menhan. Mendingan buat perencanaan ke depan biar nggak terjeblos di lubang yang sama. Loh, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Artinya apa? Jadikan pelajaran. Bukan diributin, diambil pelajarannya ini, diambil hikmahnya. Kami Muslim itu di Al-Quran itu diceritakan juga peristiwa nabi-nabi terdahulu. Bukan untuk dilupakan itu, tapi untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Ini ngeliat begini apa hikmahnya lu gitu. Ya kan? Jika benar di situ ada seorang kiai besar yang tahu hukumnya main curang, maka dialah yang paling besar pula tanggungannya di akhirat. Bisa jadi Pak Kiai ini nggak tahu juga. Bisa jadi kan? Karena Pak Kiai polos gitu. Polos. Atau mungkin belum sarapan pisang. Mungkin. Aduh. Yakinlah Allah seadil-adil pemberi balasan. Oh yakin kita yakin. Makanya kita istiqomah menyampaikan kebenaran ini. Yakinlah. Yakin insya Allah semuanya akan terbongkar kok. Salah input itu. Maafkanlah. Semoga tak terjadi lagi. Iya itu tadi. Iya. Kenapa tidak terlihat kegembiraan sedikit pun? Bahkan sudah menyerah. Nah. Tapi buktinya ya sampai 2023 bahkan 2024 ada wacana 3 periode. Ngopi dulu deh. Ya ngopi. Mau habis kopi gue. Aduh, hasilnya duit negeri dijarah.
Nggak cukup yang ada dihutangin. Mereka memang para perampok. Aduh, perampok. Ini kayaknya di dapur Metro TV yang punyanya SP. SP siapa? Surya Paloh. Ya kan? Iya. Makanya jangan nunggu reshuffle, Pak. Kalau Bapak nunggu reshuffle, sebetulnya Pak, andai kata Bapak nggak nunggu reshuffle, Bapak bongkar ini, itu kami lebih respect sama Pak Surya Paloh. Tapi kalau umpamanya nunggu reshuffle dulu baru dibongkar, artinya kebenaran ini cuma jadi alat bargaining gitu. Ya kan? Masing-masing pegang kartu gitu. Rakyat yang rugi, kepentingannya partai lagi. Nah itu makanya gue nggak percaya partai. Itu. Kecurangan akan terus menghantui. Nah, yang untuk 2024 KPU-nya udah banyak kasus tuh. Udah ada kasus. Ya nggak sih? Yang ada foto KPU nyuguhin tamu perempuan pakai timun. Bukan diiris-iris lagi timunnya. Utuh. Ada kan ya fotonya beredar itu ya. Heeh. Pada saatnya nanti kebusukan yang mengakibatkan kesengsaraan dan kezaliman pasti akan terbongkar. Sejarah akan terulang. Pasti. Yakin aja. Yakin aja. Pasti terbongkar. Pasti. Allah tidak akan membiarkan kemungkaran itu menang. Gak mungkin. Gak pernah ada sejarahnya kemungkaran menang. Tak ada yang bisa jelaskan termasuk Pak JK. Masing-masing pegang kartu. Bisa jadi. Orang-orang yang ada di situ termasuk Pak JK, Surya Paloh. Masing-masing pegang kartu nih. Untuk menyelamatkan diri dan kepentingannya, kepentingan pribadi dan partainya. Bisa jadi. Rakyat kemana? Apa kabar rakyat? Kan gitu. Makanya saya sarankan buat Pak Surya Paloh. Udah Pak, jangan nunggu reshuffle, bongkar aja. Kan ini di studio Metro gitu. Jadi kebenaran itu sampaikan aja Pak. Jangan nunggu, jangan dijadikan kartu gitu. Biar rakyat itu bahagia gitu Pak. Sekali-sekali bahagiakan rakyat kan bisa Pak Surya Paloh. Ya kan? Isu di Pak Jokowi gegara Anies Baswedan, elit Nasdem menyatakan siap balik melawan. Kita sudah tahu. Ya kan dijadikan kartu. Jangan dong Mas Surya, bongkar aja. Reshuffle nggak reshuffle, bongkar dong. Iya. Iya dong, iya dong, iya dong. Mestinya begitu ya. Itu pendapat opini pribadi saya Pak sebagai rakyat gitu. Kami jangan dijadikan gini-gini Pak. Kebenaran itu jangan dijadikan kartu untuk bargaining gitu, untuk tawar-menawar. Lu reshuffle, gue bongkar. Jangan reshuffle nggak reshuffle, bongkar lah. Jangan kalau ada untung nggak dibongkar itu kebenaran. Politiknya jelek kalau begitu Pak, rakyat lagi yang rugi dong, ya kan? Makanya nggak perlu ada lembaga survei dan quick count. Karena mereka yang awalnya diperbantukan untuk memperbaiki sistem demokrasi ternyata telah disalahgunakan dan cuma menjadi alat kepentingan orang-orang yang haus kekuasaan dan keserakahan. Sepakat. Kelihatan senang bersorak-sorai sampai hening dalam video itu. Ya nggak ada suaranya itu. Tadinya ada lagunya itu, teman gua ganti lagunya karena apa ya? Copyright. Mending lagunya komedi begitu biar kelihatan senang gitu kan ya. Misteri terbesar bangsa Indonesia. Iya. Kalau di dunia terbesar kedua. Yang terbesar pertama misteri apa, Be? Kalian tahu film SpongeBob nggak? Iya, itu misteri terbesar itu. Itu Mr. Krab kawin sama apa tuh? Punya anak ikan paus. Itu misteri terbesar tuh. Oke, lanjut. Makanya hancur nih gara-gara curang. Nah, 2004 masih percaya lu? Gimana coba ini? Fadlizon, Prabowo, Sandi Uno. Nah, tuh orang-orang tuh. Ini mungkin kartu asnya SP. Nah itu loh, dijadikan kartu as. Dijadikan kartu untuk tawar-menawar, bargaining politik. Jangan dong Pak, bongkar dong. Bongkar dong, di reshuffle atau enggak, bongkar lah ini. Supaya rakyat itu seneng gitu Pak. WK terjadi lagi ya mungkin jam 8.30 pagi dengan kekuatan 5 surveyor di set di 55% sampai sebulan. Duar menang tengah malam ketoknya karena bukan rakyat yang memenangkan pemilu tapi KPU. Nah KPU-nya sendiri ya begitu keadaannya. Setelah ditambah-tambah jumlahnya dan kebanyakan dikurangi akhirnya ya gitu deh. Nah udah lah, stop ya guys. Kita ngelihat itu ya udah. Mau gimana lagi?
Ya, kesimpulannya kalau gue ngelihat dari video itu kan memang kelihatan kalau menang mestinya seneng ya, cuman memang wajahnya nggak menunjukkan kemenangan. Dan ini terjadi di kalau nggak salah di studio Metro TV punya Surya Paloh. Nah, artinya Surya Paloh bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di situ, karena di situ kelihatan banget persentasenya 55-54 untuk pasangan Prabowo 02 waktu itu. Tapi di bawah Prabowo kalah gitu. Ya. Dan ini bisa jadi seperti ada komentar tadi, bisa jadi kartu asnya Surya Paloh karena ada isu mau direshuffle karena Surya Paloh dan Nasdem mendukung Anies, kan gitu. Nah, saran saya buat Surya Paloh dan Nasdem, bongkar aja. Jangan nunggu direshuffle. Kalau nunggu direshuffle baru kalian bongkar, artinya kalian menggunakan kebenaran ini sebagai kartu as untuk kepentingan kalian aja. Kalau kalian benar-benar untuk kepentingan rakyat, bongkar aja. Kebenaran itu harus disampaikan. Yang setuju sama gue komentar yang baik di bawah. Gue Babe Aldo mohon diri. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa nggak berani bongkar? Masa nunggu reshuffle dulu baru dibongkar, Pak? Bongkar sekarang lah. Jangan nunggu di reshuffle. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal